Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BEM-KM Universitas Sriwijaya kembali mendapat laporan 2 orang mahasiswi diduga korban pelecehan seksual oleh oknum dosen. Laporan dari 2 mahasiswa ini disampaikan kepada BEM-KM Unsri pada 6 November lalu. Setelah mendapat laporan ini, pengurus BEM akan menempuh sejumlah langkah, diantaranya meminta pihak Rektorat Unsri segera merespon permintaan audiensi dan mengeluarkan surat keputusan perihal kepastian penyelesaian perkara ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo rekan Mei dan juga Tribuners. Ya, dengan 2 laporan mahasiswi Unsri yang mengaku korban pelecehan ini, hingga saat ini ada total berapa laporan yang masuk ke BEM, lalu bagaimana dengan ketiga orang tersebut? Apakah sudah dipastikan bahwa ketiganya benar-benar mahasiswi Unsri? Ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BEM-KM Universitas Sriwijaya di Ogan Ilir ini pada 26 September lalu menerima laporan pertama orang yang mengaku mahasiswi Unsri menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen. Kemudian pada 6 November lalu, BEM-KM Unsri kembali menerima laporan serupa dari 2 orang mahasiswi yang mengaku korban pelecehan dari fakultas dan terduga pelaku berbeda. Untuk laporan pertama, BEM-KM Unsri telah melakukan penyelidikan dan bahkan telah menemui yang bersangkutan, yakni mahasiswi pertama, dan pihak BEM memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar mahasiswi dari Universitas Sriwijaya dari salah satu fakultas di kampus Indralaya. Begitu juga dengan 2 orang mahasiswi terakhir yang melapor kepada BEM juga dipastikan bahwa keduanya memang benar mahasiswi Unsri dan BEM saat ini sedang mendampingi keduanya untuk menempuh proses hukum dari dugaan kasus pelecehan seksual ini. Mei. Kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan BEM-KM Unsri sendiri setelah adanya laporan 3 mahasiswi ini? Ya, BEM-KM Universitas Sriwijaya sudah membentuk satgas khusus untuk menangani dugaan perkara ini. Setelah membentuk satgas, langkah pertama yang dilakukan ialah mengirim surat audiensi kepada pihak rektorat untuk membahas bagaimana kelanjutan dari dugaan perkara ini. Selain itu juga pihak BEM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan karena diketahui juga ada Peraturan Kementerian Pendidikan nomor 30 tahun 2001 yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dikeluarkan beberapa waktu lalu. Sehingga ini juga jadi acuan dari BEM untuk mencari keadilan terhadap rekan mereka. Mei. Kemudian apakah BEM-KM Unsri akan menempuh langkah hukum dengan melapor ke pihak berwajib atau seperti apa? Ya, hingga saat ini BEM-KM Universitas Sriwijaya belum ada niat untuk melaporkan ini ke pihak berwajib. Presiden mahasiswa Unsri, Dwiki Sandi, mengungkapkan saat ini mahasiswa masih percaya pada proses penyidikan di internal kampus Unsri dan menunggu pihak rektorat untuk memberikan sanksi seberat-beratnya kepada oknum dosen yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Sanksi yang dimaksud yakni pemecatan. Mei. Lalu bagaimana perkembangan terakhir dugaan perkara pelecehan ini? Apakah langkah yang ditempuh BEM-KM Unsri sendiri sudah mulai membuahkan hasil? Ya, setelah melakukan audiensi yang pertama dari pihak Rektorat Unsri belum dapat memberikan kepastian. Sementara untuk surat audiensi kedua dan ketiga itu belum direspon. Namun pada 23 November lalu pihak rektorat melalui dekanat mengirim surat kepada mahasiswi orang pertama yang melaporkan dugaan pelecehan seksual ini. Namun dari BEM melayangkan surat kembali kepada rektorat yang berisi untuk proses pemeriksaan mahasiswi ini harus disertai oleh BEM-KM selaku kuasa hukum dari terduga korban ini. Kemudian surat panggilan kedua kembali dilayangkan oleh dekanat pada 24 November lalu
Dan keesokannya dua orang mahasiswi pelapor terakhir itu memenuhi panggilan dekanat, namun proses pemeriksaan ini akhirnya batal karena pihak rektorat menolak mahasiswi ini didampingi oleh BEM, sehingga BEM melakukan walkout dan hingga kini proses penyelesaian tindak pelecehan seksual ini masih sedang diperjuangkan. Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Rektor 3 Unsri serta Presiden Mahasiswa Unsri. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan, kalau tidak salah di media sosial itu disebutkan dugaan lah ya. Iya. Dugaan. Artinya kata dugaan ini belum tentu kebenarannya. Ya, jadi saya di sini sebagai salah satu pimpinan di Unsri merespon itu ya, untuk mendalami kebenaran informasi itu. Tentu itu masih perlu diklarifikasi lebih lanjut ya, kita tidak boleh tergesa-gesa begitu ya, karena ini berkaitan dengan nama baik seseorang. Ya. Juga berkaitan dengan informasi itu, tentunya kami akan sejauh ini akan mendalami informasi itu supaya semuanya menjadi jelas. Ya, jadi ketika viral kemarin kita mencoba menghubungin ya melalui akun Twitter, mencari tahu kebenaran dari akun anonim yang kemudian menyampaikan itu. Dan beberapa hari setelahnya beliau berani gitu untuk menghubungi kami dan akhirnya bisa berkomunikasi melalui WhatsApp. Yang pada saat itu dia menghubungi Menteri Pemberdayaan Perempuan, BMKM Unsri gitu kan. Dan pada sampai hari ini kita sudah berjumpa dengan korban pelecehan yang ada di kampus kita gitu. Dan kita juga sudah melakukan beberapa gerakan, mulai dari petisi, mulai dari Twibbon, mulai dari pernyataan sikap, kemudian juga kita sudah melakukan webinar gitu. Dan kita juga sudah melayangkan surat audiensi kepada pihak kampus gitu, yang pada saat itu dihadirin oleh WR1 dan WR3, dan pada saat itu belum ada keputusan apapun. Namun kita memberikan tuntutan ya, rekomendasi tuntutan kepada rektorat untuk menghukum pelaku gitu, menghukum terduga pelaku ya.